Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang PKI yang beranggotakan 5 orang, yaitu Bima sebagai ketua kelompok, Pramudika, Yesi, Lela, dan Aulia. Materi ini akan dipresentasikan atau dibacakan oleh Pramudika Hanggara. Tempat dan waktu dipersilakan. Pengertian PKI. PKI atau singkatan dari Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang terlarang dan telah dibubarkan. PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Partai Komunis Indonesia disebut sebagai dalang dari pemberontakan G30S. Partai ini didirikan oleh tokoh komunis Indonesia pada tanggal 23 Mei 1920. Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI memiliki 5 orang tokoh sentral, 3 perwira militer diantaranya yaitu Letnan Kolonel Gugum, Letnan Kolonel Abdul Latif, Mayor Udara Sujarno, sementara 2 orang dari kalangan biro khusus PKI diantaranya Sejam Kamarudzaman dan Konok. Berikut adalah foto dari 5 tokoh sentral yang membuat terbentuknya PKI. Nah, ini ada tujuan PKI. 1. Memajukan negara kesatuan Republik Indonesia RKI dan menjadikan sebagai negara komunis. Jadi PKI itu ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Udara dan merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yaitu menjadikan ideologi komunis dalam bentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Jadi, cita-cita PKI itu ingin mengubah ideologi Indonesia yang sebelumnya Pancasila menjadi komunis. 4. Menggantikan ideologi Pancasila menjadikan ideologi komunis, sama seperti nomor 3 tadi. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Teori PKI adalah sebagai dalam gerakan 30S. Sebenarnya ada 7 teori, kita mengambilnya satu, yaitu teori PKI sebagai dalam G30S. Pencetus teori bahwa PKI merupakan dalam dibalik G30S adalah Nugroho, Noto Susanto, dan Ismail Saleh, sebagaimana disampaikan melalui buku mereka yang bertajuk Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30S atau PKI di Indonesia 1968. Menurut teori tersebut, para tokoh PKI bertanggung jawab dalam mengatur peristiwa G30S. Partai Komunis Indonesia dipandang memanfaatkan unsur-unsur tentara guna melancarkan kudeta, beragam aktivitas dan aksi PKI pada 1956 sampai 1965 juga menjadi dasar atas teori ini. Nugroho pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI dengan pangkat tituler Brigadir Jenderal. Ia juga pernah dipercaya Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1983 dan 1985. Saat menjadi menteri, Nugroho memasukkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dalam kurikulum 1984. Dampak G30S bagi Indonesia ada 4 sebenarnya. 1. Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. 2. Kewibawaan Presiden Soekarno semakin berkurang. 4. Pembantaian anti komunisme purge. 5. Kondisi politik sebagai bangsa menjadi tidak stabil. Kronologi PKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari dampak anti komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrawibawa Letnan Kolonel Utuk yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden memimpin
sekelompok pasukan dalam melaksanakan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam pergantian Kamis 30 September 1956 menuju Jumat. 1 Oktober 1965, kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30S PKI. Mereka menculik dan membunuh dan menculik para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution Letnan 1 Pierre Andreas Tendean dan pengawal wakil Perdana Menteri 2 Dr. Jenderal Leimana Brigadir Polisi Sweet Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Nuryani tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, G30S PKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso adalah Komandan Korem 02 Yogyakarta, sedangkan Kolonel Sugiono adalah Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan digugurkan di Desa Keuntungan di utara Yogyakarta. Berakhirnya PKI. Soekarno berhasil membubarkan PKI. Setelah peristiwa G30S atau PKI, rakyat menuntut Soekarno untuk membubarkan PKI. Ia kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Ruang sesi tanya jawab saya buka. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Devi dari kelompok 4. Apa akar masalah hingga muncul peristiwa G30S PKI? Izin menjawab dari Devi. Jadi munculnya peristiwa gerakan 30 SPKI itu dikarenakan adanya keinginan PKI untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara dengan menggunakan sistem komunis. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Devi sebenarnya dari kelompok 7. Kenapa Soekarno tidak diincar oleh PKI seperti di 6 jenderal yang terbunuh? Padahal Soekarno juga termasuk jenderal yang ada. Izin menjawab dari Gaisa. Karena Soeharto dianggap sebagai loyalis atau pendukung Bung Karno, sehingga PKI tidak menjadikan target atau incarannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Perkenalkan, saya Astrid dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 timbul aksi menuntut pembubaran PKI di kalangan masyarakat luas? Jelaskan. Oke.
Izin menjawab dari Astrid. Karena telah merugikan banyak pihak termasuk rakyat, sehingga masyarakat luar menuntut tanggung jawab PKI untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan Indonesia. Cukup? Oke, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Jadi kesimpulannya adalah G30 SPKI gagal dalam usahanya untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis. Itulah sebabnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Kill.